Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Al-Fakir Jami Ahmad Jauhari. Saya berdomisili di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Saya asli putra daerah Pasuruan dan berangkat dari keluarga santri NU. Kebetulan saya ini lahir di tengah-tengah keluarga yang sudah kental dengan ke-NU-annya. Bukan hanya kental, tapi keluarga saya ini memiliki cikal bakal dan historikal yang ada keterkaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Mulai dari keluarga pesantren Jangaan, keluarga pesantren Taman Sari. Artinya dari dua background keluarga ini, Nahdlatul Ulama lahir daripada rahim pesantren Jangaan, salah satunya. Kenapa? Karena Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, beliau itu pernah nyantri di Jangaan kurang lebih 7 tahun lamanya. Beliau thalabul ilmi nyantri di pesantren Jangaan kepada Hadratus Syekh Kiai Asyik bin Abdul Latif. Dan juga beliau nyantri kepada Hadratus Syekh Kiai Idris bin Mahalli Jangaan. Lah jenengan sampai di Jangaan itu generasi yang keberapa Gus jenengan? Berapa ya? Jangaan itu adalah Bani Lawoijo. Oh gitu. Mbah Lawoijo menurut orang Bangil, Mbah Lawoijo, beliau memiliki nama asli itu Jalaluddin. Jalaluddin. Cuman ketika beliau hijrah dari Mataram ke daerah Bangil, beliau merubah namanya dengan nama Abdul Qadir. Kenapa dikatakan Lawoijo? Karena secara histori Mbah Lawoijo itu kalau sholat kepalanya itu di bawah, seperti kelelawar. Jadi Lawoijo mempunyai anak Sayyidin. Sayyidin mempunyai anak Abdul Latif. Abdul Latif mempunyai anak Asyik. Wakila Idris mempunyai anak Mbah Nyai Aisyah. Mbah Nyai Aisyah mempunyai anak Mbah Yai Syamsuddin. Mbah Yai Syamsuddin mempunyai anak Mbah Yai Abdul Syakur. Mbah Yai Abdul Syakur mempunyai anak Nyai Khalifah. Kemudian ke saya. Hubungan kekeluargaan pesantren Jangaan dengan pesantren Taman Sari Pasuruan, Wonorejo Pasuruan, dengan pesantren-pesantren di wilayah Jawa Timur khususnya, ini semuanya ada ikatan dan ketersambungan, baik irtibat sanad ilmu ataupun irtibat sanad dam atau silsilah nasab. Jangan ini keluarga besar daripada Bani Lawoijo, keluarga besar daripada keluarga Bani Sulaiman Mojoagung, termasuk juga Bani Ahmad Buduran. Jadi di kawasan Jawa Timur ini yang terikat dan terjalin hubungan kekeluargaan dengan Jangaan adalah satu Sidogiri, Taman Sari, terus Genggong, terus pesantren Sukorjo, Buduran, pesantren Siwalan Panji. Terus pesantren Syekhana Khalil Bangkalan. Dan mungkin di setiap pondok pesantren di Jawa Timur ini
mempunyai tali ikatan irtibat, baik sanad ilmu ataupun sanad nasab. Ada ketersambungan satu dengan pesantren yang lain. Seperti itu kurang lebih. Lek urutannya jenengan dengan Sidogiri kok nggih, jenengan kan lebih dekatnya ke apa? Taman Sari. Taman dan mana tadi? Cangaan nggih. Kalau dengan Sidogirinya ini di mana nih posisinya? Sesama Bani Sulaiman. Ya napa ngurutaken anu niki? Saya ambil contoh pendiri Sidogiri yang paling eksis ini adalah Mbah Nur Hasan sepuh. Mbah Nur Hasan bin Nur Khotim. Mbah Nur Khotim ini insya Allah kalau tidak salah itu bin Abdullah bin Asrar. Asrar ini adalah cucunya daripada Mbah Sulaiman Mojoagung. Jadi urut-urutannya kalau dari Mbah Sulaiman kepada Mbah Nur Hasan sepuh ini kurang lebih ada 5 generasi ke Sidogiri. Sama halnya dengan Cangaan ke Syed Sulaiman mempunyai anak Ali Akbar mempunyai anak Iskandar mempunyai anak Mbah Nyai Sa'diyah yang diperistri oleh Mbah Lawejo Mbah Jalaluddin. Sulaiman Ali Akbar, Iskandar, Sa'diyah, 4 berarti. Kali niki Mbak Abdurrahman Baka Japanan Arjasari. Nggih. Niki kan istrine kan teng Syed Ali Akbar nggih. Mbak Ali Akbar nggih. Nggih. Terus nggih. PWI itu kepanjangan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia. Itu dulu. Terus tujuan visi misi kenapa harus dibentuk dan diadakannya organisasi PWI. Ya. Begini. Visi misi PWI, adanya PWI dibentuk ini dikarenakan ada satu polemik atau kejadian yang sudah terjadi bertahun-tahun, kurang lebih yang sangat masif adalah 2004 sampai 2021. Polemik dengan habaib. Ya salah satunya lah oknum daripada habaib. 2004 itu mulai eksistensinya dari klan Ba'alawi Habaib ini sangat luar biasa, sangat masif. 2004 sampai 2021 kemarin. Sebelum 2004 eksistensinya Habaib ini tidak terlalu masif. Artinya terlalu banyak peristiwa yang bisa dilihat secara publik. Banyak oknum-oknum daripada habaib yang melakukan perilaku yang sifatnya rasis, bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Terus terjadi mendiskreditkan kepada orang lain, entah itu kiai, entah itu gus, entah itu lora, entah itu tubagus ataupun orang awam pada umumnya. Dan ini bisa dilihat track recordnya, rekam jejaknya dari Sabang sampai Merauke. Ini yang menjadi motivasi adanya dan dibentuknya PWI. PWI ini dibentuk tujuannya untuk merawat dan melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang kedua, dibentuknya PWI ini tujuannya untuk merawat dan melestarikan kebudayaan dan adat istiadat yang sudah ditanam secara mengakar oleh leluhur kita, yakni Wali Songo. Terus bagaimana
pola pandang PWI kepada para habaib. PWI ini adalah organisasi yang dibentuk dengan ADART. Ada aturan dasar dan aturan rumah tangga, jelas dan berbadan hukum. Sama persis seperti Nahdlatul Ulama. Kalau di NU, PWI-nya adalah NU-nya. Laskar Sabilillahnya adalah GP Ansor dan Bansernya. Pola pandang PWI terhadap habaib seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa. Habaib adalah ikhwanuna, saudara kita, seakidah, sesama anak bangsa. Di dalam Nahdlatul Ulama ada prinsip 3 ukhuwah. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Ukhuwah islamiyah, saudara sesama agama. Ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Di PWI sama persis kama Nahdlatul Ulama. Memandang habaib seperti apa? Ya sesama saudara muslim, sesama saudara sebangsa setanah air, sesama saudara manusianya, sesama manusianya, ciptaan Tuhan. Akan tetapi ketika di lapangan ini ditemukan dari oknum-oknum habaib, satu contoh yang melakukan persekusi, oknum ya, jangan disalahartikan. Oknum, bukan semua Ba'alawi. Oknumnya 1, 2, 3 orang yang melakukan persekusi terhadap orang lain, atau oknum yang dengan sengaja merubah atau menyampaikan sejarah tentang Nahdlatul Ulama, menyampaikan sejarah tentang Wali Songo, menyampaikan sejarah histori tentang Nusantara tanpa adanya dilakukan penelitian dan pengkajian, yang sehingga dengan penyampaiannya tersebut jauh daripada realita dan fakta bagaimana sejarah di Nusantara ini. Ini yang harus diluruskan. Bukan PWI ini membenci dan tidak boleh dianggap dan dihukumi membenci. PWI meluruskan sesuatu yang bengkok, membenarkan sesuatu yang salah. Ini yang harus diluruskan. Sebenarnya bukan oknum Habib saja, siapapun yang melakukan penyelewengan sejarah, pengkaburan sejarah, dan menutupi keaslian sejarah tersebut, maka PWI sesuai ADART-nya berkewajiban melakukan usaha secara terukur dan terarah untuk meluruskan sejarah yang dibengkokkan tadi, untuk membenarkan sejarah yang sesuai fakta. Kebetulan selama ini yang ditemukan di lapangan yang melakukan pengkaburan sejarah yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Selama terbentuknya PWI di Provinsi Jawa Timur kurang lebih 6 bulan, kami dalam tanda kutip PWI Jawa Timur ini sudah melakukan pembenahan dan pelurusan sejarah yang selama ini tidak sesuai dengan sejarah yang ada di Jawa Timur. Contoh, PWI Jawa Timur melakukan penelusuran dan validasi terhadap komplek wisata religi Mbah Sunan Ampel, Maulana Maktum Ibrahim di Tuban. PWI bekerja sama dengan BPK 11 Trawulan beserta Yayasan Museum Sunan Bonang Tuban. Dan alhamdulillah PWI mendapat dukungan dan sambutan
daripada keluarga besar Yayasan Sunan Bonang di Tuban beserta pemerintah daerah Tuban, dalam tanda kutip adalah Bupati Tuban. Dan ini progresnya sudah 50% dalam proses validasi. Terus yang kedua, insya Allah nanti arahnya kepada pembenahan pengurus Yayasan Komplek Makam Sunan Bonang. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah PWI sudah berhasil diberikan pertolongan oleh Allah membenahi dan meluruskan tentang nasab dan pamflet nama di area makam Martajasa, yaitu kakeknya Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Khalifah Husain. Yang awal sebelum PWI benarkan itu Khalifah Husain Al-Yamani. Dinisbatkan kepada Al-Yaman. Padahal di dalam makhtutot dan manuskrip di Jawa Timur ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yaman. Bukan diartikan, dan jangan disalahartikan, PWI ini tidak suka, tidak senang kepada Yaman, tidak. Faktanya memang Khalifah Husain ini murni adalah utusan daripada Sayyid Raden Rahmatullah Mbah Sunan Ampel. Seperti itu. Dan yang ketiga, kemarin bulan Ramadan PWI ini bersama beberapa masyayikh, kiai dan para lora di Madura, PWI Jatim bekerja sama dengan PWI Madura Raya dengan izin dan instruksi daripada Kiai Lora Imam Bukhari Syekhana Khalil ini melakukan investigasi dan meluruskan di komplek makam Bujuk Bira Sayyid Abdurrahman, zuriat daripada Sayyid Husain Banyu Sangkah Bujuk Jimat. Sudah kami lakukan, dan insya Allah dalam waktu dekat ini papan nama akan kami ganti. Ini lagi proses, insya Allah sudah jadi. Itu salah satu bentuk konkret yang sudah PWI lakukan. Dan nanti akan terus dilakukan gitu sih. Di beberapa makam-makam itu kan nama-namanya itu kan banyak yang Balawi lah gitu Keturunan Wali Songo itu. Ya tentunya, karena memang salah satu program PWI ini mempunyai program melalui rapat kerja per 5 tahun. Salah satunya adalah meluruskan sejarah dan nasab leluhur di Nusantara. Ya tidak apa-apa, namanya Gus Fahrur. Kul ala zamzam fatu'araf, biar tersorot dan viral saja. Dan memang karakternya beliau seperti itu. Sebenarnya kenapa harus ada Laskar Sabilillah? Tentunya Gus Fahrul sendiri bisa melihat dan menilai terhadap beberapa fakta terjadinya persekusi yang dilakukan oleh, dalam tanda kutip, oknum habaib beserta oknum muhibbinnya. Persekusi tersebut telah terjadi di beberapa titik dan tempat. Yang menjadi korban adalah ada yang kiai, ada yang tubagus, ada yang orang biasa, berbagai macam. Kan makanya untuk mengimbangi gerakan yang begitu masifnya, gerakan anarkisme, premanisme, dibungkus agama. Dibentuklah Laskar Sabilillah untuk mengimbangi, bukan untuk berperang, tidak. Tapi untuk membentengi dan meminimalisir gerakan premanisme tersebut.
negara ini negara hukum. Nggih. Negara hukum, ada aturan negara, Nggih. ada aparat keamanan, Nggih. Polri, TNI. Jadi tidak boleh siapapun yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan premanisme, ini tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kan makanya Laskar Sabilillah ini dibentuk untuk meminimalisir gerakan-gerakan premanisme tersebut. Oh, ngoten. Pandangan saya terhadap habaib, saya menganggap habaib itu adalah WNI, warga negara Indonesia, sama halnya dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nggih. Akan tetapi terhadap oknum-oknum habaib yang melakukan tindakan dan perilaku yang kurang elok dipandang mata, perilaku yang kurang baik, kita harus bisa memberikan edukasi dan memberikan nasihat kepada oknum tersebut. Walaupun banyak yang mengatakan itu kan oknum, iya memang oknum, tapi oknum kok banyak kan seperti itu. Oknum kok banyak, oknum kok masif, oknum kok kontinu sampai mungkin merata dari Sabang sampai Merauke. Artinya memang harus ada pembenahan diri, saling muhasabah, saling mengingatkan, memberikan nasihat seperti itu. Nah, terhadap habaib-habaib yang baik mungkin jumlahnya lebih banyak lah daripada oknum-oknum yang melakukan perilaku yang kurang baik, perkataan yang kurang baik. Ya, kita harus menyikapi, saling menghormati terhadap habaib-habaib yang lain, terutama habaib-habaib yang soleh, habaib-habaib yang alim, mempunyai ilmu. Wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Seperti itu, jangan dipukul rata. Nah, urusan kajian ilmiah tentang habaib, PWI tidak ada kaitannya dengan hal itu. Seperti itu, PWI fokus kepada meluruskan sejarah dan nasab leluhur Nusantara, yakni Wali Songo. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi dan bermanfaat. Assalamualaikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.